Justru seharusnya kalangan akademisi, jadi mahasiswa ini harus terjun. Jangan anti politik. Pernah kebayang nggak sih Pak dulunya bahwa akan menjadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Slow sambil soan, ya kan? Kali ini kita kedatangan salah satu Ketua Dewan DPRD Kota Malang, yaitu Bapak Imade Diana Kartika. Betul sekali. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Terima kasih sudah diundang nih. Iya Pak. Kita sebenarnya lebih pengen bercerita sedikit-sedikit ya Pak tentang Pak Made sih sebenarnya. Iya. Karena Pak Made lahir dan besar di Bali ya Pak. Bali, di Jemberana. Kemudian memutuskan untuk merantau ke Malang ya Pak. Iya. Kenapa memutuskan ke Malang Pak? Jadi begini ya, saya memang kelahiran Jemberana, Bali, di Bali paling barat, daerah Gilimanuk itu. Di sana tuh kami kan kalau tidak ada kampus pada saat saya lulus SMA. Saya lulus SMA 90. Pilihan saya harus merantau ke Denpasar apa ke Jawa. Pilihan saya jatuh karena kebetulan kakak saya tertua ada di Malang. Sehingga saya memilih untuk kuliah di Malang. Tahun 90 saya mendaftar di UB, masih belum berhasil. Karena saya merasa bahwa pendidikan di Bali itu tertinggal, saya ikut bimbingan tes setahun. Untuk ikut Sipen Maru 91. Nggak keterima lagi. Mantap. Di UB tidak keterima, akhirnya saya di Gajayana. Jadi kalau dilihat masa umur saya lebih lama di Malang ketimbang di Bali. Saya sekarang umur 52, saya meninggalkan Malang itu umur 18. Meninggalkan Bali, ya, 18 ya. Lulus SMA itu, jadi ya mau tidak mau saya harus kiprah di Malang lah. Betul. Iya. Mantap Pak. Iya. Berarti memang meniatkan untuk mengenyam pendidikan di Malang ya Pak? Iya, memang saya niatkan. Satu, saya memang sering berlibur ke Malang karena ada kakak saya itu udaranya, suasananya, humble warganya. Nah itu saya senang sehingga saya memang putuskan saya akan mengabdikan hidup saya di Malang lah pilihannya. Siap, mantap sekali Pak. Tapi kan sebelumnya Bapak setelah lulus berkuliah sempat bekerja di Jakarta nih Pak. Iya benar. Iya kan. Ini kalau tidak salah baca saya Pak. Iya benar. Berapa lama di Jakarta Pak? Saya di Jakarta 2 tahun. Setelah itu? 96 sampai 98 ada kerusuhan Mei itu, saya harus menentukan pilihan. Kalau saat itu saya pilihannya saya ke Malang karena saya masih belum menikah pada saat itu. Saya ke Malang atau ke Bali. Tetap panggilan hati saya memilih Malang. Mantap. Iya, saya kembali ke Malang, ke tempat kosan saya dulu lagi, dan saya memulai di sana. Setahun setelah saya pulang, terus saya menikah dengan pacar saya anak Mojokerto. Pacar saya mulai 91 itu. Wih, dari 91 ya Dari Pak? 91. Saya 2 bulan kuliah, ketemu ya sudah terus sekarang. Mertua saya Haji dan Hajah, dua-duanya. Kebetulan kami bisa ketemu, klop. Ya sudah, sekarang mertua ikut saya di Malang sini. Saya karena di Mojokerto udaranya kurang bagus, panas, airnya agak bagus, saya ajak ke Malang saja. Mantap Pak. Sebenarnya apa yang membuat kecintaan Bapak terhadap Kota Malang sendiri akhirnya untuk menentukan kembali lagi ke Malang? Iya. Kalau saya melihat begini ya, pertama saya itu keluar dari Bali, Jemberana itu kan saya masih tanggung ya, antara remaja bukan, dewasa bukan. Saya merasa Malang yang membentuk saya. Ketika saya tinggal di Telogosuryo, saya di RW 2 Telogomas itu tidak pernah pindah mulai 91 sampai sekarang. Mantap Pak. Jadi saya pindah di situ, tapi saya jadi kontraktor 9 tahun, kontrak sana, kontrak sini. 6 RT semua saya tempatin, sehingga saya tahu benar. Dan itu membuat saya tertarik, warganya sangat menyenangkan gitu loh.
Dan saya belum pernah, walaupun saya minoritas Hindu Bali, belum pernah saya mendapat perlakuan yang kurang baik di Kota Malang. Malah orang-orang tidak pernah ada yang menanyakan agamamu apa, dari mana kamu, artinya kita yang begitu-begitu sudah selesai. Itu yang merasa saya bahwa Malang menerima saya. Kemudian sebelumnya memang mulai SMP saya sudah ketua OSIS. Di SMP saya ketua OSIS, pramuka, pecinta alam, bakat organisasi saya ini betul-betul nggak bisa hilang lah ya. Begitu saya di kampung, bergaul dengan warga kampung, karena jujur saya sampaikan di sini, saya memang jarang bergaul dengan orang Bali. Karena pikir saya jeruk makan jeruk. Kalau saya tetap kumpul sama orang Bali, dengan teman-teman tidak akan mengembangkan pengetahuan saya, tapi tetap secara pertemanan kita berteman. Pergaulan saya lebih banyak kepada warga setempat. Itu membuat saya semakin jatuh cinta sama Kota Malang, khususnya Telogomas. Saya terpilih sebagai ketua ketua Karang Taruna 92. Setelah ketua Karang Taruna saya jadi sekretaris RT, kemudian saya jadi sekretaris RW, kemudian wakil RW, akhirnya jadi RW itu. Tidak pernah lepas itu. Sama sekali ya Pak? Tidak pernah lepas. Kenapa Pak menginginkan, maksud saya kan tidak banyak ya akhirnya anak muda yang saat ini saya rasa bahwa tidak banyak anak muda yang memang mau mau memberikan sedikit waktunya untuk wilayah tempat tinggal dia misalnya. Kan begini Mas ya, saya dari dulu memang di mana kita tinggal kita harus bisa mewarnai wilayah itu. Kalau kita bisa mewarnai, berarti kita harus mencintai wilayah itu. Artinya kita harus tahu. Nah, saya meyakini pada saat itu, supaya saya kerasan di RW 2 Telogomas itu, ya saya bergaul. Harus tahu potensi apa yang ada, dan kebetulan jiwa saya adalah jiwa organisasi. Saya tidak bisa sendirian, apa-apa sendirian. Saya memang lebih senang berinteraksi dengan orang-orang, baik tua, baik muda. Itu saya bilang sudah bawaan ya. Teman-teman saya itu malah orang tua-tua banyak. Dan satu lagi, saya paling senang buat orang ketawa, senang. Mantap Pak, berarti kita bisa tebak-tebakan. Ya. Makanya saya punya prinsip SMS, senang melihat teman senang, susah melihat teman susah. Iya, SMS ya Pak? Iya, SMS. Itu yang saya tanamkan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Membuat orang bahagia itu menurut saya amal yang paling murah. Benar. Tidak perlu berbiaya, tidak perlu apa, sekedar mendengarkan, sekedar ngobrol. Mereka ada solusi, luar biasa. Luar biasa Pak. Benar. Dan kita setiap melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang, ada kepuasan sendiri yang nggak bisa dibeli gitu loh. Ya itulah, dari itu kita berangkatnya. Nah, kembang, sudah ngalir sendiri nanti. Sehingga saya bisa jadi ketua DPC, nggak pernah mengimpi saya bisa menjadi ketua DPC Kota Malang, yang sebagai jembatan untuk bisa menjadi ketua dewan. Ketua DPRD tidak dipilih oleh 44 anggota. Tapi Undang-undang MD3, partai pemenang yang menjadi ketua, pemenang kedua menjadi wakil ketua 1, pemenang ketiga wakil ketua 2, pemenang keempat wakil ketua 3. Selanjutnya ketua DPRD dipilih oleh partainya masing-masing. Penunjukan berdasarkan pemilihan fit and proper test oleh partainya. Jadi saya dipilih oleh Ibu Megawati karena rekom ketua DPRD itu rekom langsung ketua umum. Dari 3 calon yang dipilih, dan itu juga merupakan surprise lah untuk saya. Karena waktu dilantik kita kan tidak bisa langsung sebagai ketua definitif. Harus ada namanya ketua sementara. Pemenang ke-1 dan ke-2. Saya ditunjuk sebagai ketua sementara, Abadur Rahman sebagai wakil ketua. Nah, pada saat itu dicoba, kalau tidak ada gejolak, tidak apa, masyarakat Malang bisa menerima saya, sehingga saya definitifkan. Gitu. Wah, mantap sekali Pak. Ya, Alhamdulillah. Ketua Dewan. Alhamdulillah. Tapi pernah kebayang nggak sih Pak? Ya. Dulunya bahwa akan menjadi ketua Dewan? Tidak. Tidak. Tidak pernah saya bermimpi. Menjadi anggota Dewan aja enggak? Enggak.
Saya cuma senang berorganisasi gitu aja, Mas. Senang kumpul orang banyak, senang bisa berbuat dari saya saling percaya sama kekuatan silaturahim dan kekuatan jaringan. Contoh, saya dulu belum bisa jadi siapa-siapa, saya kenal Dewan. Ada lagi satu prinsip yang harus dipegang, kalau tidak bisa berkuasa, dekatlah dengan kekuasaan. Wes, sekali Pak. Saya berteman dengan Dewan dari PDI Perjuangan, Pak Arif Wicaksono, Pak Priyatmoko, Pak Anang Sulistyo. Dari situ kita banyak dapat program. Saya tidak pernah kesulitan ketika kampung saya rusak, butuh paving, anak tidak bisa sekolah, BPJS belum ada pada saat itu, tidak punya biaya. Kami pakai link mereka. Nah, diteleponkan di rut rumah sakitnya oleh Dewan pada saat itu, beda kita yang berangkat. Nah, yang begitu-begitu tuh menurut saya kepuasan yang tidak bisa dibeli lah. Betul. Tapi kebetulan juga saya adalah wira swasta, sehingga waktu saya bisa full. Ya, wira swasta percetakan saya. Oh, percetakan ya, Pak? Karena saya di Jakarta bekerja di percetakan. Oh, oke. Di Jakarta saya bisa bersaing, masa di Malang Nggak bisa ya, Pak? nggak bisa. Akhirnya saya buka percetakan itu. Jadi suatu saat Bapak ini akan kembali ke Bali atau tetap di Malang, Pak? Suatu saat. Ya. Kalau saya merasa saya akan semaksimal mungkin akan berkiprah di Malang dulu. Setelah selesai, tugas saya selesai, artinya saya secara fisik sudah tidak mampu, saya sudah pikun, saya akan pulang. Tetap saya pulang ke rumah tua saya, sebagai kewajiban anak bungsu yang wajib pulang, itu adat. Oh, ya, betul. Saya anak bungsu kebetulan. Oh, Saya masih ingat pesan orang tua saya, ini rumahmu. Dimanapun kamu tinggal, kamu harus pulang. Tapi itu setelah saya selesai purna tugas, saya bisa menyelesaikan tugas, makanya saya berhati-hati sekali karena tugas saya membantu sebagai Dewan, sehingga saya pulang bisa tenang ke Bali, tidak ada masalah apapun. betul, Pak. Banyak pelajaran yang kita lihat, kejadian 2011, 2022 dikejar, Betul. ya kan? Ya, betul. Nah, jadi saya tidak ingin minta doanya juga untuk meninggalkan jejak apapun yang tidak bagus. Betul, Pak. Jejak kebaikan nggak apa-apa. Tidak boleh mengambil apapun Iya, yang bukan haknya. selain gambar, kata yang suka pencinta alam, Pak. Iya, selain gambar apa Mas? Foto-foto. Iya. Saya senang mendaki juga loh Mas. Iya, Pak. Senang. Kapan-kapan nih bisa kita ya kan, Pak? Sekarang fisiknya udah nggak kuat Mas. Tapi melihat sebenarnya kan tahun politik ya, Pak, sebenarnya. Betul. Nah, hampir semua kepala daerah akan ikut dalam ajang demokrasi Iya, ini ya, iya. Pak. Nah, dengar-dengar, ini saya dengar-dengar aja ya, Pak. Iya. Apakah ada niatan Bapak untuk mungkin ikut berkontribusi dalam pemilihan sebagai wali kota Malang? Ini memang pertanyaan yang sering saya dengar ya. Kita harus ingat dulu, sukseskan pesta demokrasi ini. Sekali lagi istilahnya pesta loh ya. Betul, Pesta harus kegembiraan. Betul. Harus memilih wakil yang terbaik, memilih pemimpin yang terbaik. Nanti kita kan pileg pilpres dulu. Betul. Valentine pas 2024, 14 Februari 2024 kita milih pileg pilpres. Syarat mengajukan wali kota hasil pileg 2024. Oke. Kalau sekarang kita ngomong wali kota, hasilnya belum tahu Mas. Oh ya. Hasilnya kan belum tahu, bukan penjakan 2019 kecuali pilpres. Ya. Pilpres hitungannya 2019. Ini pendidikan politik ringan lah ya. Betul, Pak. Jadi cara berpikirnya juga sukseskan pileg pilpres dulu. Baru ya, Pak. Baru, karena saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Malang, saya sudah jadi wali kotanya PDI di Kota Malang. Pimpinan tertinggi lah di sini. Ya, Saya punya kewajiban mensukseskan pileg dulu. Dan pilpres. Ya, kalau pilpres ini se-Indonesia yang bantu. Tapi kalau pileg kami sendiri, Kota Malang yang bertanggung jawab.
Artinya ini harus kita sukseskan, tentu saja kita harus berkembang dari 12 kursi yang sekarang kami raih, target kami 15 kursi, minta doanya maksimal, atau minimal bertambah. Bukan minimal 15 loh ya, maksimal 15, 13, 14 kami anggap sudah berkembang. Artinya hidup harus berubah, naik, maju. Jangan sampai statis, kita anggap gagal kita 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa kursi bertambah, suara bertambah, berarti manfaat 12 fraksi di PDI Perjuangan ini bisa dinikmati oleh masyarakat, itu aja. Itu tolak ukurnya. Jadi kalau bilang masalah itu, saya yang jelas akan menjadi ketua tim pemenangan Pilkada Kota Malang. Mantap. Masih rahasia ternyata. Siapapun calonnya, saya siap memenangkan. Oh, siap. Mantap, Pak. Iya, iya. Tapi melihat kan tahun politik juga semakin dekat ya, Pak. Bagaimana sebenarnya dari Bapak sendiri sebagai Ketua Dewan untuk mengantisipasi soal kondusivitas soal pemilihan yang ada di kota? Ini begini Mas ya, jadi sebenarnya kita harus merubah platform cara berpikir masyarakat ya. Termasuk masyarakat yang tidak ada dalam lingkaran politik, yang bilang anti politik, gak senang politik. Ini sedih sebenarnya kita. Kita harus ingat bahwa tidak ada satu keputusan publik yang tidak dihasilkan oleh keputusan politik. Keputusan publik ya untuk kepentingan orang banyak. Kenapa? Kepala daerah dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dewan legislatif dipilih oleh parpol, perorangan nggak bisa. Artinya keputusan antara eksekutif legislatif, saya ngomong Kota Malang, ini lewat keputusan politik. Kemudian orang-orang baik, masyarakat tidak mau terjun di politik, itu salah besar. Makanya saya berusaha di awal pada saat saya menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI itu, saya mengajak komunikasi ketua-ketua partai. Saya meyakini semua partai, saya membaca semua ADRT partai, Mas. Tidak ada partai yang jelek. Sama seperti agama. Tidak ada agama pun yang mengajarkan ketidakbaikan, kejahatan. Korupsi semua agama jelas melarang. Semua partai saya lihat sama platformnya. Kalau ada yang nggak benar, berarti kan oknum nih. Ajarannya bagus nih. Nah, tinggal bagaimana kita buka sistem keterbukaan. Kadang-kadang 9 partai politik yang ada di Dewan, 10 partai politik yang ada di Dewan sekarang. Yang non-parlemen berarti ada 4, karena ada 14. Itu bertarungnya hanya pada saat kampanye saja. Setelah itu kita jadi satu kok. Sekarang kita jadi satu di DPRD Kota Malang ini, kita sudah sepakat di awal bahwa semua warna jadi satu merah putih. Tetap ada merahnya loh, Mas. Betul ya, Pak. Jangan ditambahi warna kuning. Jadi merah putih di sini, merah putih. Iya, betul. Dengan adanya merah putih bahwa kita satu untuk kepentingan tema masyarakat. Selanjutnya pada saat pendaftaran caleg ada masa kampanye, ayo kita kembali ke konstituen masing-masing. Sebenarnya semua kan sudah punya ceruk-ceruk suara. Saya tidak akan mungkin masuk ke ceruknya Golkar, ke ceruknya PKS. Karena bukan rumahnya, Mas. Betul. Contoh sekarang saya masuk ke rumah yang bukan rumah saya, jadi tolak Mas saya. Betul. Nah, sebenarnya kampanye itu orang terlalu serem dianggap ya. Saya kemarin menjadi juara dapil di Lawakwaru, ya, perolehan suara tertinggi, itu tanpa money politik serupiah pun. Tidak seamplop pun saya keluarkan, itu saya buktikan. Banyak yang nawarin, saya bilang saya tidak akan mau menjadi dewan kalau dengan duit. Berarti saya belum mampu, berarti saya belum dikendaki oleh masyarakat. Saya tidak mau jadi dewan nyogok, masuk. Kalau begitu jadi hasilnya nggak akan bagus. Saya coba bisa kok. Nah berarti kan, oh ini berhasil teorinya. Banyak yang habis banyak, suaranya nggak signifikan kok. Berarti partai politik di Kota Malang ini bisa disatukan sebenarnya. Nah, ketua-ketua partai kita ajak ngomong, tapi kalau mengumpulkan orang banyak, kita kembali ke sila keempat, perwakilannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ada bijaksana ya? Dalam permusyawaratan perwakilan, ini kuncinya di perwakilan. Siapa? Ketua partainya. Setelah kita mufakat, ya begini ya gerakannya ya, ini gini, ketua partai ke masing-masing anggotanya. Aman kok, saya meyakini Kota Malang nanti kondusif. Lebih kondusif ya? Lebih kondusif. Semoga isu-isu nasional tidak banyak memancing masyarakat. Kemarin saya di diskusi publik saya sampaikan, Malang baik-baik saja.
Calon-calon juga kami tidak berebut, Mas. Bahkan ada beberapa teman saya, Pak, saya maju dari Golkar, Pak, saya maju dari PKS. Oh, monggo, bagus itu semua. Betul. Ayo kita warnai itu semua. Justru seharusnya kalangan akademisi, didik mahasiswa ini harus terjun. Jangan anti politik, jangan takut bahwa seperti gini sekarang. Saya orang politik. Ya. Kampus UB tidak boleh untuk politik. Bukan, saya kesini kan bukan untuk berpolitik. Betul, Pak. Saya menginikan kebijakan, saya menyampaikan apa informasi-informasi yang tidak diketahui oleh adik-adik mahasiswa. Jadi kalau nggak mungkin lah saya di sini mengajak pilih saya. Bukan warga sini, Mas. Kalau sudah waktunya kan nggak mungkin juga, Pak. Iya, Kampanye di dalam kampus. iya kan, nggak boleh tempat Nggak boleh pendidikan. soalnya, ya. Bendera partai, jangankan gambar, bendera partai di depan SD saya pernah ditegur kok. Iya, Karena tim saya nggak tahu. Loh Pak, di sana banyak yang jemput siswa Pak, biar tahu lambang partai kita. Jangan di situ, dilarang itu. Kadang-kadang tim saking semangatnya nggak tahu aturannya itu. Ya. Itu aja. Sama soal kan sekarang zaman mulai cepat ya, Pak. Oke. Kemajuan teknologi. Nah, saat ini tuh di partai politik sendiri Ya. dan di partai politik sendiri tuh banyak nggak sih anak muda yang sekarang mau terlibat dalam partai politik? Wah. Kalau saya melihat sekarang peta kursi 45 dewan aja ya, di Kota Malang, kita punya dewan termuda 22 tahun. Bersiap-siap. Iya, 22 tahun udah syarat menjadi dewan 21 loh. 21 ya, Pak? Sampai 18 nggak boleh mendaftar. Karena saya punya anaknya tokoh pengurus, Pak, pokok cucu saya harus maju, siap saya daftarkan. Kurang 2 hari umurnya, 21, ditolak. Itulah ya, Pak. Berdasarkan akte kan, ditolak sama KPU. Tapi kalau tua kayak saya nggak dilihat lah aktenya. Yang muda-muda tuh minta akte KPU. Minta akte ya. Karena ada verifikasi, kurang 2 hari untuk menentukan pendaftaran. Dihitung 21 tahun setelah mendaftar. Pada saat pendaftaran umurnya. Nah, itu saya sudah mengantisipasi pendaftaran terakhir saya ambil. Supaya bisa masuk umur anak ini. Betul. Dia bagus, pendukungnya bagus, orang tuanya, sosial masyarakatnya bagus, mbahnya mendukung, nggak bisa ternyata. Artinya ada persyaratan khusus. Artinya harus tahu 21 tahun minimal. Ke atasnya silakan. Kemudian kita punya pimpinan termuda DPRD se-Indonesia. Rimza, Bisip, UB. Itu kurang 24 dia umurnya. 23 sekian. Dan itu kita dapat rekor muri loh. Sayang ini nggak diangkat. Karena apa? Karena Omnibus Law sama RUU KPK itu. Ternyata Isu itu. Kita punya rekor itu loh, Mas. ya, oke, Pak. Dewan termuda, pimpinan termuda, dan alumni FISIP UB. Saya angkat dia walaupun dari Gerindra, sekarang menjadi keluarga kami lah di Dewan. Kemudian kita punya Randy, muda juga, masih 27. Ada Harvard Kurniawan. Harvard ini dari PDI Perjuangan, UMM, HMI, aktivis juga, lawyer. Oh, oke. Ya, itu masih 27. Masuk. Terus kita ada Randi, itu berarti sekarang dengan Ibu Amitia nih sayang dia sudah gini sehingga kawin muda sih dia. Sebenarnya milenial, masih 35, jadi di 34 dia jadi dewan. Tapi karena sudah menikah jadi ibu-ibu. Berubah ya, Pak, statusnya. Tidak jadi muda. Iya, banyak yang milenialnya dan itu sangat mewarnai. Sangat mewarnai dan rata-rata 38, 40. Yang tua-tua sedikit malah. Oke. Yang di atas 60 3 orang. Nah, yang tengah-tengah kayak saya nih bukan kolonial, bukan milenial. Yang 50 nih ada berapa. Jadi menurut saya wajib hukumnya generasi muda terjun di politik. Oke. Kita sering terjebak pada pemikiran next election. Pemilu selanjutnya apa sih? Tapi kita lupa next generation. Oh iya, betul. Siapa nih generasi selanjutnya? Saya paling lama di sini 2 periode. Selanjutnya harus ada. Menurut saya jabatan pas itu 2 periode. Betul, Pak. Kalau 3, saya karena jadi RW 2 periode. Di 3 periode ya. Di periode ketiga saya buntu, Mas. Ini pengalaman pribadi saya. Periode pertama saya, wah inisiatif gila-gilaan. Wah keluar buat gebrakan. Periode kedua pematangan. Oke. Setelah matang mau dikapain, Mas?
kayak sudah nggak ada yang dikerjakan. Betul. Akhirnya buat yang enggak jadinya. Berbahaya ya, Pak. Berbahaya, menurut saya 2 periode pas, asal bekerja dari awal. Ya. Nah, selanjutnya harus diteruskan oleh generasi selanjutnya. 10 tahun ini kalau tidak ada perubahan, teknologi tidak masuk, pemikiran anak muda tidak masuk, nggak nyambung. Betul. Perjuanganku tahun 92 mahasiswa tak bawa ke sekarang, nggak akan mungkin kamu bisa. Iya, betul. Karena sudah beda. Pendekatannya memang beda ya, Pak. Iya, dulu kita janjian nggak pernah pakai HP, belum ada HP loh aku kuliah. Tapi pakai hati ketemu di perempatan ketemu. Wih, Habis sisa, itu sudah pasti. sudah pasti ya, Pak. Kelompok, oh kok bisa ya kita ngumpul? Aku bayangin itu. Ya. Dengan teman-teman di Bali kita pulang pas kuliah depan SMA. Di titik yang sama biasa kita ngumpul, nggak ada yang SMS WA-an loh Mas. Nggak ada. Kumpul gitu. Nah, itu dibawa sekarang malah nggak ketemu. Artinya generasi baru pengkaderan tetap harus jalan dengan pemikiran dan pola baru. Karena yang pasti dari suatu zaman itu adalah perubahan. Pasti, Pak. Iya kan? Tapi itu juga benar kata Bapak bahwa mungkin melebihi dari 3 periode itu akan Kurang masa jenuh bagus. ya, Pak. Masa jenuh. Itu juga yang memang sebenarnya sudah diciptakan dulu, Pak, oleh pemerintah. Kenapa harus menerapkan program keluarga berencana? Wah, karena 2 anak cukup. Cukup benar. Anak ketiga melelahkan. Melelahkan. Saya anak 2 juga. Benar. Jadi menurut saya generasi muda nih wajib, dan pasarnya jelas loh. Oh ya, betul, Pak. 60% pemilih adalah milenial. Ya. 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 Nah, banyak milenial tuh mencari figurnya itu sesamanya sebenarnya, cara merangkulnya. Oh iya, saya lupa ada Mas Ulum, milenial itu juga, yang dia medsosnya sangat bagus. Dan punya pangsa sendiri gitu. Jangan takut bersaing dengan senior-senior. Benar. Senior tidak akan masuk. Saya nggak, IG saya sampai dilihat. Nggak aktif saya, karena itu bukan dunia saya. Facebook saya tidak akan pernah curhat di Facebook, di Instagram, karena bukan style saya. Kalau saya berpendapat di forum-forum seperti ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh ya. Karena saya berpikir kalau kita lewat medsos itu orang tidak punya semua ahli hukum, ahli politik itu ada di situ. Dan kadang-kadang dalam tanda kutip belum ahli juga komentar seenaknya yang buat emosi kita terganggu. Betul. Makanya saya lebih senang karena kalau TNI, saya ini TNI Angkatan Darat. Kok bisa? Ya karena kita lebih senang berhubungan langsung. Di darat kita. Di darat. Mungkin Mas Bumi cocoknya di TNI AU, Betul, Pak. bermain di udara. Oh iya, Pak. Karena Ibu Bumi dan Bapak Angkasa. Saya lebih senang bumi, karena namanya bumi harus mendarat aja. Mantap. Karena Sama kalau ini, Pak, Malang adalah menjadi kota tempat di mana banyak orang bertemu, berkunjung. Tapi salah satu kota yang juga memiliki dataran tinggi ya, Pak. Iya, benar. Sebenarnya bahwa Indonesia itu sudah mulai konsen sejak 2009-an mungkin terkait bicara soal perubahan iklim ya, Pak. Iya, betul. Salah satu yang menjadi fokus utama setahu yang saya selancar bahwa Kota Malang lebih susah, maaf Pak, lebih memperhatikan soal ruang terbuka hijau, dan kita lihat beberapa minggu terakhir soal karena kondisi cuaca yang berubahnya sangat cepat, misalnya kondisi hujan yang cukup meningkat, Sering banjir gitu. terus menjadi banjir. Iya, Ini kan juga menjadi salah satu sorotan yang menurut saya, Pak, karena kenapa kok dataran tinggi bisa banjir gitu ya, Pak. Nah, Benar. bagaimana menurut Bapak? Karena pertanyaan tentang air, tak minum dulu Mas. Silakan, Pak. Langsung haus saya Mas. Jadi begini Mas, saya dimasuk di Malang ini tahun 90. Oke. Nggak pernah saya lihat banjir di Malang. Ya. Apalagi daerah saya Telogomas, kan tinggi. Ya, betul. Pada saat itu kita punya ide, kalau Telogomas sampai banjir, Malang kelelep, Malang tenggelam, Betul. kan tinggi. Tapi sekarang banjir loh. Tapi nggak banjir sih sebenarnya, air tergenang sebentar lah. Sebentar, betul. Loh, kampung saya RT 6 tuh sering kebanjiran. Saya heran, apa nih yang terjadi? Drainasenya tetap, ini tetap, ternyata kan perubahan iklim. Kalau kita melihat, hujan sekarang nih hujan yang tidak bisa diprediksi. Kemudian
efek rumah kaca, terus pencairan kutub itu membuat ini, terus hujannya luar biasa sekarang intensitasnya. Artinya kan ini yang saya bilang bahwa harus ada antisipasi terhadap perubahan-perubahan begini. Saya bilang kemarin ke Pak Wali untuk mengatasi, kita malu kalau sampai Kota Malang ini banjir. Benar. Tapi rata-rata di kita, saya pernah Mas ya, di daerah Lokwaru RW 8 Selorjo, saya ditelepon sama RW-nya. Pak Madi tolong kesini Pak, ini banjir seleher orang dewasa. Dia ngebel itu jam 3, saya sampai sana jam 4 kurang seperempat, sudah habis airnya. Cuma lewat ya Pak? Cuma lewat. Artinya berarti ini alirannya tok yang bermasalah Pak. Alirannya cepat. Yang bermasalah adalah ketika volume ditambah, ininya tetap, infrastrukturnya tetap. Buktinya kalau namanya banjir kayak di Jakarta tuh 3 hari, Betul. 4 hari. Permasalahan di kita adalah drainasenya yang tidak diantisipasi untuk mengantisipasi tambahan volume air hujan akibat perubahan iklim, iklim global. Sehingga kemarin kita minta ke Pak Wali pada tahun 2020 di paripurna saya sampaikan segera buat planning penanganan banjir dengan master plan penanganan banjir lewat perbaikan drainase-drainasenya. Sungai-sungai di Kota Malang ini masih mampu lah untuk menampung. Master plan-nya karena COVID akhirnya baru selesai di akhir 2022 kemarin. Inilah yang ingin saya fokuskan untuk APBD kita, anggaran kita untuk mengatasi banjir dulu. Kalau macet tuh panjang urusannya. Urusannya Pak, sepertinya. Karena apa? Berarti harus menyetop peredaran pembelian baru dulu baru bisa. Selebar apapun jalan di Kota Malang. Sampai percaya, berdek ini kita beli satu rumah kanan kiri habiskan, tetap macet. Betul. Karena apa? Tambahan kendaraan kan terus. Betul. Kota Malang semakin ini. Jadi itu butuh apa ya? Butuh terobosan yang luar biasa lah. Kita harapkan nanti dari pakar-pakar transportasi, mungkin buat jalan bertingkat, seperti harus sudah begitu arahnya. Karena kalau pelebaran beli kanan kiri rasanya sulit, anggarannya terlalu besar, ya kita harus memikirkan angkutan yang pemanfaatan jalan bertingkat. Betul. Di Jakarta, terus kemudian lingkar barat, lingkar timur kita aktifkan supaya tidak semua lewat tengah kota. Ini dibutuhkan sinergi antara kota, kabupaten, dan Kota Malang. Ini tidak bisa diputuskan oleh Kota Malang. Tapi kalau banjir bisa. Bisa kita dengan sendiri. Nah, sebentar lagi semoga tahun ini turun, di Suhat ini akan ada drainase dari Sudimoro dipotong langsung tengah taman itu sampai ke kali. Tapi memang di awal di sini saya sampaikan kalau ada pemotongan pohon bukan berarti kita harus lewat tengah itu. Iya, betul. Karena tidak mungkin di jalan, di tengah drainase. Jadi pohon-pohon itu sementara nanti dipotong dulu, nanti akan diganti remajaannya di bawah karena kesana kesini kan lebih tinggi di sini. Iya, betul Pak. Jadi drainasenya lebih dalam. Nanti di atasnya kita buat kali di situ. Kali buatan, bukan drainase lagi. Betul. Anggarannya hampir 250 miliar. Kita buat terowongan di situ. Mantap sekali Pak. Kalau mau mahasiswa Rung Jeram cocok mungkin. Cocok ya Pak. Semoga tahun ini bisa dikerjakan. Semoga, betul Pak. Jadi kalau nanti ada pemotongan pohon bukan berarti kita anti lingkungan. Walhi jangan marah-marah dulu. Tanya ke master plan drainase dulu. Iya. Karena tidak semua yang memotong pohon itu anti lingkungan Pak. Iya. Nanti sedang kita upayakan benar untuk masalah banjir. Betul. Di Bareng juga begitu. Setengah jam hilang kok airnya. Berarti kali di Bareng harus dilebarkan. Oh ya, betul. Harus dibesarkan, ditinggikan, sudah untuk menampung. Tapi kalau terkait ruang terbuka hijau lain dalam beberapa bacaan saya ya Pak, bahwa ada penetapan soal ruang terbuka hijau ya Pak. Provinsi misalnya menetapkan 30% dan 20% adalah publik, 10%-nya private. Benar. Bagaimana pemenuhan soal terkait RTH? Terkait itu memang amanat undang-undang. Betul. Undang-undang di atasnya. Kita baru saja mengesahkan Ranperda RT RW
perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang itu tahun 2022-2042, 20 tahun. 20 tahun. Tapi tiap 5 tahun bisa dievaluasi. Di sini ditetapkan bahwa Kota Malang itu minimal harus menyiapkan 20%. Ya, Yang dia bilang itu. Untuk privatnya, kalau privat saya rasa sudah melebihi 10%. sebelum. Iya, karena kita kesulitan mendata ini. 20% minimal ini kita baru di angka 11,8. Betul. Masih kurang. Sehingga kita sudah sepakat, Pak Wali juga sudah buat wali kota, siapapun nanti dia ya, karena ini walaupun Pak Sutiaji yang buat, karena ini yang tanda tangan adalah wali kota, dengan stempel wali kota, Betul. berkewajiban meneruskan ini untuk menyiapkan itu. Setiap tahun kita harus menganggarkan anggaran untuk menyiapkan ruang terbuka hijau. Artinya tanah-tanah milik pemerintah yang sekarang sudah belum ada bangunannya, tidak boleh dibangun. Oke. Karena itu saja masih kurang kok. Betul. Saya malah punya mimpi bagaimana di tiap RT, di tiap RW, kita punya ruang terbuka hijau. Caranya iya, gimana? Di kampung itu pasti ada rumah dijual. Betul. Kenapa nggak dibeli sama pemerintah? Habis itu dirobohkan buat ruang terbuka hijau. Anak-anak kecil biar senang. Sebelahnya dijual, dibeli lagi. Betul. Bisa-bisa kita dapat lapangan di situ. Tanah 100 meter dijual, harus dibeli. Jadikan taman toga. Betul. Nanti sebelahnya dia mau pindah atau apa, dibeli. Nah, bisa buat alun-alun mini nanti di situ. Ada tempat sepak bola. Nah, ini kan bagian dari kita menciptakan kota layak anak, kota ramah lansia. Betul. Anak itu kalau diajak keluar ke kota, kena polusi, kemudian ke alun-alun. Kalau di daerahnya sudah ada ruang terbuka hijau, alun-alun mini lah, kita lengkapi, kita serahkan hibah untuk RT RW mengelola, mereka pasti mau. Betul. Dana pasti mau masyarakat. Nah, di sini dibutuhkan pemerintah sebagai stimulan saja. Pemerintah membeli, menyiapkan, pemeliharaannya kamu tanggung loh ya. Kita buatkan hibah, serah terima. Selanjutnya kalau masyarakat mendapat manfaat, dia akan mengeluarkan anggarannya untuk itu. Melebihi anggaran pemerintah. Benar. Ya, mudah-mudahan mimpi kita bisa terwujud untuk RTH itu. Amin. Kalau enggak, terus akan terjadi serapan kurang. Malah saya membayangkan bagaimana ya kalau kita buat embung di tengah kota. Betul. Apa? Ya siapa tahu nanti ada mall bangkrut atau apa, dibeli aja. Sama saya kan orang Dan baru boleh. ya Pak di Malang ya Pak. Iya. Saya orang baru di Malang yang belum sampai 1 dekade saya Pak. 1 dekade. Yang saya belum lihat adalah arboretum kota Pak. Apa? Arboretum. Arboretum itu apa? Arboretum. Nah, ini orang kolonial nggak tahu ini. Saya juga orang baru. Yang belum pernah saya lihat arboretum yang menjadi pusat bagi masyarakat Malang. Menurut saya Pak, misalnya hutan kota tuh yang kita lihat sementara adalah bagaimana teman-teman orang-orang di sini bisa bermain dan lain-lain, tapi mungkin suatu saat, mungkin ini Pak ya, suatu saat ada salah satu tempat yang memang itu khusus ditanam misalnya buah atau pohon-pohon langka yang sebenarnya dulu ada, dan ini menjadi salah satu pembelajaran bagi generasi selanjutnya tentang tanaman pohon, buah lokal, hutan, misalnya. Itu loh Mas, kemarin Taman Merjosari itu, usul dewan itu. Ternyata. Tapi jadinya salah. Nah, sekarang tahun ini belum bisa dianggarkan karena tidak boleh ini, tapi kita sepakat itu saya. Iya, Paling tidak generasi yang sekarang ini tahu lah. betul Pak. Sampai kan mungkin nggak tahu buah kem itu apa. Tahu saya Pak. Iya kan? Kawista buahnya. Kalau durian banyak lah ya. Banyak ya Pak. Karena dia konvensional sekali ya Pak. Jadi yang begitu-begitu itu memang harus ada, Mas. Ya. Rem besi kalau dari kecil yang ada di balai kota itu siapin. Itu sebentar lagi mungkin pasti sudah saya lihat akarnya nggak kuat itu. Karena mau nggak mau, tapi masih kemarin dites masih kuat. Kan sekarang sudah canggih. Sebenarnya kalau ada sampai pohon rubuh itu yang salah LH. Oh, karena tidak mengecek. Dan tidak ngecek. Ada alatnya. Ditempelin kekuatan akarnya berapa, dan harus dipotong. Betul. Sayang Pak, ini kan daunnya ini. Ya taruh jatuh kenain orang. Sayang Pak. Karena orang enggak. Kalau menurut saya harus ditindaklanjuti, tapi tetap lakukan reboisasi, penanaman kembali di situ. Nah,
Saya kalau itu sepakat, Mas. Jadi supaya bagian dari pendidikan kita bahwa Indonesia nih tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betul sekali, Pak. Tanah subur. Ya. Nah, sekarang kan orang lihat ruko subur kan gitu. Nah, inilah yang tadi saya bilang. Pembebasan lahan harus berani dilakukan. Benar. Jangan sedikit bangun, sedikit bangun, sedikit bangun. Bagaimana kita pembebasan lahan, tapi kembali lahannya masyarakat yang dibebaskan untuk masyarakat lagi. Supaya tidak dipergunakan lagi untuk yang sesuai keinginan pribadi, tapi memang murni kebijakan publik di situ. Ayo nanti tahun 2024 kayaknya baru terlaksana, di sana akan ada pohon-pohon langka. Saya rasa itu karena tidak banyak orang ya Pak, tidak banyak orang ataupun beberapa stakeholder saya rasa untuk fokus misalnya terkait pohon. Jadi kita hanya perlu menggali kepada orang-orang tokoh dulu ya. Misalnya Bapak di sini dulu kan sudah lama. Buah yang dulu sering diketemuin misalnya. Akhirnya kayak sekelas buah juwet itu menurut saya juga akan hilang. Betul. Ketika tidak ada. Kamu yang buah boni peduli ya, tahu Pak? kan? Boni tahu yang dibuat rujak itu. Belum tahu saya Pak. Wih, lezat itu. Maksud saya tuh artinya tuh ketika saya punya anak itu mungkin belum tentu bisa lihat itu Iya, suatu saat. sepakat. Ya, kan, Pak. Selain itu sebenarnya bahwa itu menjadi isu menarik menurut saya Pak, bahwa ketika bicara soal perubahan iklim, salah satu penanggulangannya adalah kita punya arboretum hutan yang sebenarnya tidak diganggu. Ya, kan? Berarti hutan tengah kota ya. Betul sekali Pak, tapi benar-benar hutan ya Pak. Cuma kamu istilahnya aja yang buat aku bingung. Hutan tengah kota ya. Kamu jurusan apa, Bang? Saya jurusan geodesi Pak. Oh, pantas bahasamu nggak Nggak nyambung sama sospol. Tidak nyambung sama sospol. Tidak apa-apa Pak. Iya, iya, sepakat saya itu. Ayo nanti beberapa taman-taman kota kita perbaiki. Jadi gini loh, membangun kota itu jangan menurut saya penuhi dulu kebutuhan dasar. Ya, oke. Apa itu? Sandang pangan. Yang primer belakangan adalah kita percuma punya hotel mewah, tapi masyarakat kita masih kesulitan. Benar. Apa yang menciptakan supaya orang ini ciptakan bagaimana kota ramah anak ini terjadi di Kota Malang dengan banyak spot ruang terbuka hijau untuk anak. Kedua, bagaimana Malang tidak banjir. Karena banjir ini perampok paling bahaya, Mas. Betul Pak. Kasur baru beli, spring bed baru kena banjir, seret, selesai semua. Banyak Cicilan orang masih bangkrut, harus terus cicilan bayar. berbayar, motor rusak. Ini bahaya banjir menurut saya itu. Ini harus kita atasi. Jadi bagaimana orang bahagia dulu lah tinggal di Malang. Setelah itu baru kita pikir Malang sebagai kota metropolitan. Oh ya. Jadi dasarnya ada pondasinya. Kalau kita itu bagian dari juga di Bali, saya balik. Yang baik dibawa sini baik kan ya. Betul. Ada namanya Trihita Karana. Bagaimana kita harus menjaga hubungan tiga hal. Hubungan kita dengan Tuhan, wajib semuanya, vertikal. Hubungan kita sesama manusia, harus baik, bukan sesama pemeluk agama loh ya. Sesama manusia. Hubungan kita dengan pohon, tumbuhan, hewan, ciptaan Tuhan yang lain selain kita. Di sini ada hewan, bagaimana kita harus memelihara hewan. Bagaimana kita yang komunitas kucing terlantar ada. Kalau di Bali ada itu, Mas. Nggak boleh ada kucing terlantar. Nggak boleh. Wajib kita ambil. Ada anak ayam di luar kita pelihara. Siapa yang punya nanti kembalikan. Saya masih ingat ajaran itu. Mungkin karena ada karma dan dharma. Iya. Jadi hubungan Trihita Karana yang terakhir itu hubungan kita dengan alam sekitar. Makanya kalau ada orang minta izin saya, Pak, tolong saya dibantu, itu pohon besar dipotong. Saya pasti nggak mau. Oke. Tapi saya ingatkan, Pak, tolong cek pohon itu. Kalau memang membahayakan, ada alatnya kok. Ya. Kekuatan akarnya gini diprediksi sekian, harus diobati apa jika ini. Oh Pak, itu masih layak Pak, nggak boleh saya potong. Ya terus ada Pak, ini sawah saya mau saya bangun, tapi lahan hijau, tolong diganti kuning, saya nggak akan mau gitu. Itu harus kita pertahankan. Betul. Kalau bukan kita mempertahankan alam, terus siapa? Siapa lagi? Betul Ya. sekali Pak. Mungkin saya lebih kepada apa ya pertanyaannya nih? Anak muda nih Bingung gini saya nih, nih. Pak. Ya kalau di aku sih lebih banyak kayak inilah Mas. Kayak gini nah ya. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama mensukseskan jangan menjadi anti pemerintah. Betul. Ingat dasarnya tidak ada satu pemerintahan pun
yang akan mencelakakan, merugikan warganya. Kalau ada oknum, Oh ya, betul Pak. ya, oknum. Tidak satu agama pun yang mengajarkan membunuh. Kalau ada oknum, kan gitu. Jadi begitupun partai politik. Jadi harus ikut. Karena saya melihat dewan yang jadi lewat proses pengkaderan di partai dengan yang ujuk-ujuk masuk lebih bagus yang lewat pengkaderan di partai. Jadi jangan takut ada saya muda untuk masuk ke dunia politik. Di situ banyak sosial kemasyarakatan, program sosial kemasyarakatan, program UMKM, program yang bermanfaat untuk masyarakat. Semua dibilang, ayo meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengutamakan kepentingan rakyat. Semua partai itu, Mas. Nah, programnya kan berarti bagus. Tinggal yang melaksanakan ini. Ini yang saya minta, tolonglah, jangan anti partai. Kalau enggak, susah kita. Susah apa? Generasi selanjutnya. Berarti kita harus merubah UUD. Peserta pemilu adalah partai politik. Itu undang-undang yang paling dasar yang mengatur. Artinya bahwa pemilu ini harus diikuti oleh partai politik yang diisi oleh orang-orang baik. Orang yang memikirkan kemasyarakatan. Baru Indonesia ini selamat. Benar. Iya, jadi kayak Mas Umi yang begini, jangan sampai nggak terjun di politik. Tapi tentukan pilih sesuai dengan 3 hal. Apa Pak? Minat, bakat, kemampuan. Mantap. Kayaknya tiga-tiganya saya punya Pak. Oh iya. Nanti saya bisa daftar nih. Habis ini tak daftar ya. Kalau sudah memilih partai, jangan pindah-pindah. Oh iya Pak. Iya. Oh enggak Pak. Kalau Itu pindah-pindah biasa. itu menunjukkan kamu berarti tidak punya pendirian. Iya. Enggak Pak. Saya sementara partai saya putih Pak. Belum punya maksudnya. Iya. Ya, makanya sekarang Mas Umi ini di usia-usia menurut saya jangan memilih dulu. Oh iya. Mengamati. Melihat sampai terketuk aku minat sama ini. Oke. Saya dulu sampai 98, berarti 98 itu saya belum berpartai kok. Saya menentukan 99. Ketika Promek mulai menggeliat di sini, 99 saya berpartai, 2022 saya menjadi pengurus, berangkat dari wakil ketua ranting. Paling dasar itu. Wakil ketua ranting, saya jadi ketua ranting, terus saya langsung diambil di sayap partai di bidang kepemudaan. Saya nggak lewat kecamatan, ini nggak bagus sebenarnya. Yang bagus itu jadi pengurus kecamatan dulu. Saya langsung ke sayap partai bidang kepemudaan. Di sini saya ngabdi 10 tahun dulu. Baru saya masuk di wakil ketua DPC. Nah, kemudian selanjutnya 2019 saya menjadi ketua DPC itu. Jadi nggak langsung, semua butuh proses. Prosesnya. Nah, sampai di situ saya melihat bahwa sayang loh ya kalau orang nggak terjun politik itu. Karena apa? Banyak fasilitas-fasilitas kebaikan yang bisa kita bawa untuk masyarakat. Oke. Saya bisa membantu masyarakat pada saat itu ya. 200-300 juta nggak dari uang saya. Pakai proposal. Karena kenal dengan kekuasaan, saya bawa ke PU, turun bantuan 350 juta. Coba kalau sampean nggak mengenal itu. Ya kan bisa. Bisa ya, Pak. Hanya bisa mengeluh. Betul. Nulis di medsos. Pemerintah mana? Ini itu budaya mengeluh hilangkan. Mulai dari dirimu sendiri untuk berbuat. Betul. Jangan sedikit-sedikit curhat. Pemerintah mana nih? Jokowi mana ini? Iya. Nah yang begitu-begitu menurut saya sudah budaya yang ini bukan budaya kita. Budaya kita adalah budaya silih mewangi. Kalau ada teman yang salah diingatkan. Kalau ada teman yang baik malah kita angkat. Terus kemudian budaya ujaran kebencian di kita nih. Tadi saya tertarik di lip anjak naik itu. Iya kan? Bahasanya itu etika lebih penting daripada ilmu. Adab apa tadi adab. Ya. Luar biasa ini. Bisip ini gitu. Orang lupa itu, Mas. Betul. Soal tadi yang bicara soal bagaimana tentang ruang terbuka hijau, kemudian kebijakan-kebijakan yang akhirnya memang ini tetap harus dipertahankan ya, Pak. Artinya keberlanjutan programnya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait bagaimana tetap bisa mempertahankan soal program-program keberlanjutan
di Kota Malang sendiri? Iya. Kalau melihat ini Mas ya, memang ini penyakit kita sekarang, bukan hanya di Kota Malang. Secara nasional pun kita tuh agak terpuruk ketika GBHN dihapus. Garis-garis besar haluan negara. Ini kan ada repelita. Itu warisan Pak Harto yang bagus menurut saya. Tidak semua rezim jelek lah. Benar. Kan pasti ada apinya. Betul. Abunya dibuang. Betul. Yang apinya diambil. Pancasila dihapus, pelajaran PMP dihapus, penataran P4 itu bagus sebenarnya. Saya dulu bisa kuliah dapat KTA, kartu mahasiswa, harus lulus penataran P4 6 hari. Saya dapat pacar di situ. Sekarang jadi istri saya. Karena kumpul terus, Mas. Iya, betul. Buat ini. Nah, kemudian GBHN sekarang kembali ke laptop ya. Nah, ini dihapus. Sekarang pembangunan kita tergantung selera calon kepala daerah. Selera visi misi menjadi RPJMD. Ya. Begitupun nawacitanya Pak Jokowi itu akan menjadi GBHN. Pertanyaannya, setelah diganti Jokowi, apakah penggantinya mau meneruskan ini? Nah, itu dia, Pak. Ini sekarang di Kota Malang. Saya turunkan di Kota Malang dulu. Zamannya Pak Penny Suparto yang saya tahu, saya adalah tim beliau. Waktu itu saya wakil ketua ranting, Mas. Tapi saya sering diajak. Saya tahu banget programnya dia, mimpinya dia tentang Kota Malang. Begitu 2013 belum selesai, beliau yang paling fenomenal adalah membangun flyover Arjosari, flyover pencegah kemacetan yang di Gedung Kandang, bukan Gedung Kandang, apa namanya, dekat Comboran itu, ya itu MOG Matos. Karena dia melihat Kota Malang ini tidak akan dilirik oleh orang luar. Kita perlu mall, Dek, supaya gak nang Surabaya wong Malang. Betul. Sederhana dia. Mall 2 aja yang besar, terus pemacetan di situ. Dia membuat flyover itu ketika ada kecelakaan ditabrak kereta api karena macet di tengah itu. Idenya, saya masih saksi sejarah saya itu. Udah, dia jalan, programnya dia buat, visi misi tahap, dia kan jadi 2002-2028. Nah, selanjutnya 2013 belum selesai. Diganti oleh baru Abah Anton, yang visi misinya menjadi RPJMD beda. Abah Anton diganti, Pak Sutiaji, Pak Sutiaji beda lagi. Jadi kita kayak tari poco-poco, Mas. Tari poco-poco. Maju 4 langkah, mundur 3 langkah. Terus gitu, kayaknya maju. Tapi begitu ganti, mundur lagi. Kebijakan baru, program baru, itu butuh waktu. Butuh waktu untuk akselerasi. Pengenalan, ini, dikaji, ditelaah, dan lain-lain. Sehingga menurut saya itu perlu dikembalikannya GBHN. Secara nasional, serahkan pada ahlinya, seluruh tokoh-tokoh, sudah gubernur libatkan, kepala daerah libatkan, walaupun prosesnya panjang, pakar-pakar ekonomi libatkan, bagaimana Indonesia 25 tahun ke depan. Dievaluasi per 5 tahun kan. Kemudian Kota Malang, Pak Wali ini kemarin saya tegur, Pak, setelah sampai lengser, karena wali kota kita ikut pilkada serentak November 27 November 2024. Masa kepemimpinan Pak Wali itu berakhir 23 September 2023. Ada kekosongan. Ya. Kekosongan September sampai bukan November, Mas, Februari 2025. Pelantikannya kan hasil nggak mungkin habis jadi langsung dilantik gitu. Kayak pisang gorengnya kamu. Kayak tahu bulat. Ada gugatan MK, Mas. Kalau nggak terima pengesahan ini Februari paling cepat ini. 2025. Yang nyusun ini PJ loh. Ya, betul, Pak. Ya kan? Dari 2023, 2024 ini PJ nanti. Nah, terus kemudian ke 2025. Wali kota baru yang jadi. Masih nyari-nyari lagi, visi misinya baru lagi. Saya mikir ini terulang lagi. Iya, betul, Pak. Sehingga saya minta Pak Wali, Mas, saya hanya berani wewenang saya membuat bukan RPJMD,
Rencana Pembangunan Daerah, Oke. RJP, Ya. RJPD, Rencana Pembangunan Daerah, hanya sampai 2025. Itu nanti yang mau kita bahas. Oke. Karena baru berani sampai mengisi kekosongan ini. Jadi kita harapkan, ayo kita ini semuanya melakukan perhatian terhadap ini. Kalau enggak, anggaran ini buat ini, baru sedang jalan dianggap gagal, hilang. Betul. Islamic Center kita belum tahu sekarang dibuat apa. Oke. Ya kan? Ya, jadi itu Mas. Jadi diperlukan suatu garis-garis besar haluan daerah. Betul sekali Pak. Ya, Karena sepakat, memang Pak. itu sudah menjadi apa ya Pak? Bukan kebiasaan Pak, hampir menjadi bukan tradisi juga. Memang karena setiap selalu berganti kepala daerah, selalu Kepala daerah yang baru, calon kepala daerah baru tidak boleh visi misinya melawan ini, melewati. Harus sesuai ini sejalan. Dia hanya boleh mempertajam. Oke. Contoh ini kan kebijakan, Benar. tinggal akselerasi di bawah bagaimana. Operasi pasar, kebijakanmu dengan kebijakanku beda. Oke. Kamu mungkin punya kebijakan beli harga pokok saja. Benar. Aku orang partai nggak gitu, gratiskan. Oke. Teori saya, banjiri produk itu di masyarakat, harga akan turun dengan sendirinya. Betul sekali Pak. Iya kan? Iya. Nah, kalau kamu beli punyamu cuma ditimbun sama mereka. Aku beli kok, kan aku jual lagi. Iya. Tapi kalau kita bagi, nggak boleh jual loh dia. Benar. Bantuan itu bedanya keputusan orang ekonomi sama orang partai. Beda ya Pak. Berhitungnya sangat beda. Iya, kita bagi minyak murah. Ya, kita nggak minyak murah, mah minyak gratis. Langsung ya Pak. Langsung. Karena kalau kita jual ke rakyat dosa kita, Mas. Benar sekali Pak. Iya. Soal pertanyaan terakhir saya adalah soal apa yang menjadi harapan besar Bapak terhadap Kota Malang yang sebenarnya menjadi tempat berkarir dan bertumbuhnya Pak Made di Kota Malang. Ya. Ini pertanyaannya pribadi banget ini. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Iya Pak. Saya mau nyapa dulu Sobat Inakol. Wes. Terima kasih Sobat Inakol sudah mengikuti pembicaraan saya yang nyantai ini dengan Mas Bumi Arema. Ya, jadi forum ini adalah forum luar biasa. Apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Yang saya sampaikan adalah pengalaman pribadi saya yang mungkin berbeda dengan adik-adik sekalian atau Sobat Inakol yang sekalian atau dengan bapak-bapak, harap dimaklumi. Terkait harapan saya Iya betul Pak. tentang Kota Malang, bagaimana Kota Malang ini menjadi kota hunian yang nyaman untuk warganya. Dalam nyaman itu ada rasa bahagia, ada rasa senang, fasilitas publiknya terpenuhi, kemudian tidak ada anak putus sekolah, karena saya sangat percaya rantai kemiskinan itu hanya bisa diputus dengan pendidikan. Betul. Tanpa pendidikan, rantai kemiskinan tidak bisa diputus. Artinya, pendidikan menjadi yang terpenting di Kota Malang ini. Setelah terdidik, pasti akan memikirkan kesehatannya, memikirkan bagaimana investasi ke depannya, berkeluarga bagaimana. Jadi saya hanya sederhana, saya menginginkan Malang itu menjadi kota yang nyaman untuk penghuninya. Bahagia semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia yang ada di Kota Malang. Amin. Wah. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Siapa? Terima kasih Iya. Pak Imade Rian Diana Kartika. Kartika. Nama yang mantap dan Oh iya, Karena Pak, pengen sebenarnya- tahu sejarah nama saya? gimana Pak sejarahnya Pak? Jadi soalnya jarang orang tahu. Ibu saya punya anak 6. Oke. 1, 2, 3, perempuan yang ketiga meninggal. Oke. Sehingga karena kakak perempuan saya sudah meninggal, Oke. mau mencari anak perempuan. 4 laki. Yang kelima laki. Ini terakhir nih saya. Sudah disiapin namanya, yang lahir saya. Laki juga. Jadi saya tetap dinamakan Rian Diana Kartika sesuai harapannya. Mantap. Semoga nama saya tidak menjadi masalah,
Tapi sering orang kecele ketika kemarin juga sampai selamat datang Ibu Ketua DPRD Kota Malang, Maderian Diana Kartika. Bahaya itu dia Pak, mungkin Iya. dia lagi ice breaking itu. Iya, pernah orang cari SIM, ore dapat cewek, yang muncul saya. Ngeprank ternyata. Kalau dulu cari SIM tuh keliling Mas. Oh iya. Sekarang ujian SIM kan di teman, dulu enggak keliling. Nah, karena saya tidak bawa motor, saya tidak punya motor kuliah Mas, cari SIM saya di Malang. Harus keliling-keliling, ore dapat cewek, yang keluar saya. Kalau saya beda Intermezzonya itu. Pak, Iya. kalau saya beda. Iya, Karena nama saya Ganesha, iya. akhirnya orang bertanya bahwa, maksudnya bertanya lebih, kamu orang Hindu ya? Iya, pasti gitu. Padahal bukan. Tapi kan karena Mas sebenarnya Ganesha asli mana? saya asli Pulau Seberang Pak. Madura. Seberangnya lagi. Seberangnya lagi Pak. Saya Kalimantan Pak. Wih, Kalimantan. Dan kan tipikal Indonesia itu sebenarnya namanya semuanya hampir ada Hindunya Pak. Iya. Iya kan Pak? Kutai berarti. Kalimantan Timur ya, Man? Iya. Oh, iya sudah. Punya IKN berarti. Enggak punya. Oke. Siap. Mungkin sebenarnya pengen ngobrol lama. Oh iya. Nanti kita buat di sesi yang lain. Sisi yang lain ya Pak. Mungkin Sobat Inokol bisa menunggu episode selanjutnya part 2 bersama Pak Imade yang kita akan melanjutkan mungkin dengan siapa Pak? Kader-kader Pak Imade. Iya. Dengan isu-isu yang lebih menarik. Yes. Mungkin itu ya Pak. Terima kasih Pak Terima Made. kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Iya. Sama-sama Pak. Saya juga Pak Made. Iya.